Ya, baik pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini kami dapat mengabarkan di mana, pada hari ini adalah hari, nasional untuk, Hari Perempuan dan Anak. Sehingga, pada kesempatan kali ini kami sedang berada di, Dinas, DP5A Kabupaten Sumba Barat untuk mengkonfirmasi terkait tentang, perkembangan penanganan dan, seperti apa kondisi, perempuan di Pulau Sumba khususnya di Kabupaten Sumba Barat dalam rangka, perlindungan perempuan dan anak. Dan saat ini saya sudah bergabung dengan, Kepala Dinas DP5A Kabupaten Sumba Barat, Bapak Sam Kalikula, untuk mengkonfirmasi terkait tentang, proses penanganan, perempuan dan anak selama ini yang berjalan di, Kabupaten Sumba Barat yang ditangani oleh, DP5 Kabupaten Sumba Barat. Selamat siang Pak Sam. Selamat siang. Pak Sam, Pak Kadis, terkait tentang, kondisi penanganan, masalah-masalah perempuan dan anak di Sumba Barat nih. Ini seperti apa, kondisi yang terjadi khususnya di wilayah Sumba Barat ini? Terima kasih, dapat kami gambarkan bahwa kondisi permasalahan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Sumba Barat dari tahun ke tahun, dari angka kasus pelaporan yang ada pada shelter ya DP5 Kabupaten Sumba Barat maupun pada PPA Polres Sumba Barat itu mengalami peningkatan. Namun dapat kami gambarkan bahwa peningkatan pelaporan ini belum dapat diartikan juga bahwa ada meningkatnya kasus, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Karena apa? Selama ini DP5A dalam 2-3 tahun terakhir cukup intens melakukan kegiatan sosialisasi bagaimana pencegahan dan penanganan kasus kekerasan baik terhadap perempuan dan anak. Tujuan daripada sosialisasi ini sebenarnya adalah membuka wawasan masyarakat. Kalau selama ini hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang sepele, hal yang lumrah, dan dalam tradisi orang Sumba pada umumnya ketika berkaitan dengan persoalan keluarga adalah privasi keluarga yang tidak perlu diketahui banyak orang. Tetapi dengan sosialisasi itu kami membuka wawasan orang bahwa hal itu kalau sudah menyangkut dengan kekerasan harus ditangani, harus dilaporkan sehingga tidak boleh terjadi lagi pada kali-kali berikutnya. Terkait tentang itu Pak, bagaimana penguatan kapasitas perempuan yang dilaksanakan oleh DP5A sebagai salah satu leading sektor yang menangani persoalan perempuan ini. Nah, ini sosialisasinya seperti apa yang diturunkan kepada masyarakat? Baik, kegiatan sosialisasi kami mulai dari bukan hanya kepada langsung ke masyarakat, kami juga mulai dari lingkungan sekolah. Ya, ketika anak-anak mengetahui bentuk-bentuk tindakan-tindakan kekerasan yang ada, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, dengan demikian mereka juga bisa menyadari bahwa kalau hal ini terjadi mereka bisa mengatakan tidak. Ya, mengatakan tidak bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Begitu pula dengan perempuan. Dalam peningkatan kapasitas perempuan yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat, kami punya salah satu kegiatan yang mungkin cukup bagus di akhir tahun 2023 yang lalu. Kami libatkan perempuan dalam satu kegiatan diskusi dengan melibatkan perempuan berprestasi, ya, narasumber perempuan berprestasi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagaimana meningkatkan peranan daripada perempuan dalam pengambilan keputusan baik itu di tingkat desa, di tingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten. Dan kegiatan ini sungguh luar biasa, ya, disambut antusias oleh sekian banyak perempuan yang mengikuti kegiatan tersebut. Baik Pak Kadis, cukup menarik terkait tentang hal tadi bahwa dijelaskan ada perkembangan yang cukup signifikan, ada peningkatan kasus-kasus perempuan ini. Nah itu perbandingannya seperti apa nih untuk kita tahu bahwa ada peningkatannya dari periode ke periode? Betul sekali. Kalau kita lihat grafik, ini dilihat daripada angka kasus pelaporan. Memang tidak semua kasus yang dilaporkan itu nanti akan bermuara pada
pada persoalan hukum. Karena ada yang bisa kita selesaikan, misalkan persoalan rumah tangga antara suami dan istri bisa difasilitasi dan nanti bisa berdamai. Tetapi khusus untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual, pemerkosaan, itu sama sekali tidak ada kata ampun. Karena itu harus sampai di proses hukum. Dan ini juga terjadi sampai dengan saat ini. Ada beberapa kasus yang sementara kami kerjasama dengan PPA Polres Sumba Barat dalam kaitannya dengan penyelesaian sampai dengan proses hukum terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual teristimewa terhadap anak-anak. Ya Pak Kadis, kalau katakanlah ada masyarakat atau kaum perempuan dan anak yang mengalami kondisi demikian, mendapatkan kekerasan verbal maupun kekerasan seksual, ini kalau tempat pengaduannya di mana nih Pak Kadis, dan seperti apa bentuk pengaduan yang bisa ditempuh oleh masyarakat untuk bisa menyampaikan persoalan-persoalan yang dikeluhkan? Baik, terima kasih. Untuk saat ini bahwa pelaporan kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa datang langsung ke kantor DP5 Kabupaten Sumba Barat, diterima oleh layanan UPTD yang ada. Ataukah yang kedua, kita bisa melalui layanan call center UPTD PPA DP5A Kabupaten Sumba Barat. Karena apa? Ada mungkin sebagian keluarga yang tidak ingin diketahui identitasnya atau datang secara langsung, mereka malu karena berkaitan dengan privasi keluarga. Oleh karena itu, kami sistem kerjanya adalah sistem jemput bola. Mereka melaporkan kasus by phone, tinggal kami yang akan turun menjumpai keluarga yang memang sedang mengalami kasus tersebut. Ya, baik pendengar, kita mendengarkan nomor pengaduan untuk bagi Bapak Ibu yang kemudian ingin memberikan pengaduan terkait tentang kekerasan dimaksudkan tadi, kekerasan perempuan dan anak. Kita mendengarkan langsung nomor pengaduan atau call center dari Kepala Dinas DP5 Kabupaten Sumba Barat. Baik, untuk kasus pengaduan kekerasan baik terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Sumba Barat, selain dapat datang langsung ke kantor DP5 Kabupaten Sumba Barat, juga dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu melalui call center pada nomor 082 146 745 243. Itu adalah nomor call center pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di DP5 Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian nomor call center yang dapat Anda gunakan sebagai sarana pengaduan untuk melakukan pengaduan jika Anda tidak berkesempatan untuk datang melaporkan secara langsung ke kantor DP5 Kabupaten Sumba Barat dan kantor PPA Polres Sumba Barat. Baik Pak Kadis, Pak Kadis, untuk ini terakhir, bagaimana apa yang harus disampaikan oleh Pak Kadis kepada masyarakat kita ini sehingga kemudian masyarakat kita ini memiliki sadar akan dampak-dampak hukum yang terjadi untuk kekerasan yang terjadi khususnya pada kaum perempuan dan anak. Kita minta himbauannya Pak Kadis untuk masyarakat Sumba Barat selaku lini sektor yang membidangi hal tersebut. Terima kasih. Ini persoalan yang memang sering kami gaungkan dalam tugas dan tanggung jawab kami, karena kami bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Mungkin salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh keluarga, ya, karena basis daripada kasus kekerasan itu adalah di dalam rumah tangga. Hal-hal yang selama ini mungkin dianggap biasa dalam tradisi dan kebiasaan kita orang Sumba, misalkan memarahi anak, membentak anak, dan menjadikan bahwa perempuan adalah unsur yang kedua di dalam keluarga. Mungkin hal ini secara perlahan-lahan kita harus rubah. Karena apa? Perempuan dan laki-laki pada prinsipnya adalah setara, ya, memiliki peran, tugas dan tanggung jawab yang sama. Lalu yang berikut, berkaitan dengan kasus kekerasan yang terjadi di sekeliling kita, teristimewa kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Miris memang kalau kita mendengar setiap hari, hampir di setiap wilayah, hampir di setiap daerah ada laporan kasus kekerasan seksual. Kenapa? Karena ini apa? Bermula dari keluarga. Pendidikan keluarga, pengasuhan keluarga, pemahaman keluarga terhadap kasus kekerasan, membiarkan anak-anak mereka, ya,
untuk berhubungan dengan orang-orang yang tidak dikenal, itu punya potensi yang sangat rentan sehingga terjadinya kasus-kasus kekerasan. Teristimewa untuk anak-anak remaja saat ini, perlu perlindungan khusus daripada orang tua. Bagaimana kita mendidik, ya, melindungi anak-anak daripada tindakan-tindakan kekerasan yang berhubung yang pada akhirnya akan berujung pada kasus kekerasan seksual. Kalau kita lihat, teristimewa untuk anak-anak yang berada di bangku sekolah saat ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, orang tua dan seluruh warga masyarakat. Ya, mari kita sayang anak-anak kita, lindungi mereka dari praktek-praktek tindakan kekerasan. Jika saja ada hal yang berhubungan dengan tindakan kekerasan yang kita ketahui, maka harapan kami, jangan kita diamkan, mari kita segera lapor kepada DP5 ataukah kepada PPA Polres Sumba Barat. Dengan demikian, kita dapat sedini mungkin untuk menghentikan praktek-praktek selanjutnya. Sebab kalau umpama kita tidak laporkan saat ini, bukan tidak mungkin akan muncul korban-korban berikutnya. Demikian itu mungkin himbauan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis atas konfirmasinya terkait tentang situasi dan kondisi persoalan perempuan dan anak di Kabupaten Sumba Barat yang sudah disampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRI, untuk kemudian apa yang menjadi himbauan-himbauan daripada Kadis DP5A Kabupaten Sumba Barat kepada seluruh masyarakat Sumba Barat. Kita harapkan ini dapat diindahkan dan dapat kita laksanakan untuk kebaikan bersama, dan tentu saja sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh Pak Kadis, bahwa jika Anda mengalami kekerasan seksual atau kekerasan verbal atau jenis kekerasan yang lain yang dapat mengganggu Anda punya kenyamanan sebagai kaum perempuan dan anak, silakan mengadu ke kantor DP5A atau melaporkan langsung ke PPA Polres Sumba Barat. Demikian dapat kami informasikan untuk Anda. Saya Jerry Lende, terus mendengarkan RRI Espresso Sumba melalui FM 96,9 MHz.